Bab 2705. Yana yang mengerikan. Pada saat itu, raksasa bayangan hitam itu sadar kembali dan ia menendang warrior dengan kuat. Ekspresi warrior berubah drastis, dia menarik kembali pedangnya untuk menghalangi tendangan tersebut. Brak! Warrior seketika tertendang sejauh ribuan meter. Setelah menendang warrior, telapak tangan bayangan hitam itu tiba-tiba memegang tombak Irene. Di detik berikutnya, dia langsung menamparkan Irene dengan tangannya yang satu lagi. Kekuatan kuat yang terkandung dalam telapak tangannya langsung membuat ruang itu menjadi bentuk gelombang. Di udara, ekspresi Irene sedikit berubah, dia bergerak dan langsung melayang ke belakang. Pada saat ini, bayangan raksasa hitam itu memegang senjata Zange Irene dan menghantamkannya pada Irene. Pef! Senjata Zange mengobrak-abrik ruang dan langsung menikam Irene yang sedang mundur dengan kekuatan menakutkan. Di udara, ekspresi Irene berubah drastis. Dia segera menyatukan kedua tangannya, yang langsung menutup senjata Zange, tetapi tangannya langsung berdarah. Kekuatannya terlalu menakutkan. Pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba melompat dan meninju Irene. Irene menyipitkan matanya, tepat ketika ia hendak bertindak, warrior bertindak lebih cepat darinya. Pada saat bayangan raksasa hitam itu bertindak, warrior sudah muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, satu demi satu cahaya pedang langsung menyelimuti bayangan raksasa hitam itu terbungkus. Dalam seketika, bayangan raksasa hitam itu mundur tanpa henti. Kekuatan serangan pedang itu terlalu kuat, dia juga ketakutan. Pada saat bayangan raksasa hitam mundur, Irene menghentakkan kaki kanannya dan dia melesat ke depan. Senjata Zange di tangannya berputar dengan kecepatan tinggi dan kekuatan yang kuat membuat ruang di depannya meledak, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, bayangan raksasa hitam yang mundur itu tiba-tiba berhenti. Di detik berikutnya, dia tiba-tiba melesat ke langit, kemudian menekan ke arah warrior dan Irene seperti sebuah gunung besar. Tekanan yang kuat turun dari langit, seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Ekspresi warrior tampak sangat serius, dia hanya pernah melihat tekanan seperti ini di antara beberapa orang. Dia menatap Irene dan Irene perlahan memejamkan kedua matanya. Setelah diam sejenak, mereka tiba-tiba melesat ke langit. Beberapa detik kemudian, di udara, brak! Suara ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema di langit berbintang ini. Dalam seketika, ruang itu mulai meledak, kemudian musnah. Pada saat yang sama, dua bayangan mundur tanpa henti di gua hitam ruang hampa tersebut. Setelah mundur sejauh puluhan ribu meter, kedua bayangan itu berhenti dan mereka adalah Irene dan warrior. Begitu mereka berhenti, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Keduanya melihat ke kejauhan, di mana sosok bayangan raksasa hitam itu mulai berangsur-angsur menjadi ilusi. Namun segera, tubuhnya mulai menyerap energi material gelap di sekitarnya dengan cepat. Oleh karena itu, tubuh ilusinya mulai mengeras secara bertahap. Melihat adegan ini, sudut mulut warrior sedikit berkedut. Dia berkata, "Sial, apakah dia sedang mempermainkan kita?" Keduanya siap untuk melanjutkan pertempuran. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka dan dia adalah Yana. Yana menoleh dan melihat warrior dan Irene dengan tatapan asing. Namun segera, ia mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, tatapannya berangsur-angsur kembali normal dan berkata, "Serahkan padaku." Selesai berbicara, dia berbalik badan melihat ke arah bayangan raksasa hitam tersebut. Yana berjalan perlahan menuju bayangan raksasa hitam. Di belakangnya, ekor emas gelap diseret sesuai langkah kakinya. Irene dan warrior saling memandang, tak satu pun dari mereka yang bertindak.
Percaya pada Yana. Sesungguhnya, Yana membuat mereka berdua merasakan bahaya. Si bocah kecil ini sama cabulnya dengan Shiro. Bedanya, Shiro adalah tipe pembantu, sedangkan Yana adalah tipe penyerang. Yana menatap bayangan raksasa hitam di kejauhan itu tanpa ekspresi, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin dan kemudian menjadi acuh tak acuh. Pada saat ini, bayangan raksasa hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Yana. Dengan cepat, dia semakin dekat dengan Yana. Yana tetap berjalan di sana seperti semula. Pada saat ini, bayangan raksasa hitam itu tiba-tiba menunjuk Yana dan tinjuan itu seperti sebuah gunung kecil yang menekan Yana. Di depan tinjuan ini, tubuh Yana yang mungil tampak sangat tidak berdaya. Ketika melihat tinju yang semakin dekat itu, Yana tetap tidak berekspresi. Dengan cepat, dia mengambil tindakan. Dalam tatapan kaget warrior dan Irene, telapak tangan kanan Yana bergerak ke udara. Telapak tangannya sangat kecil, hanya sedikit lebih besar daripada Shiro. Namun, seiring dengan bergeraknya telapak tangan ini ke depan, semacam kekuatan dominan yang tak berwujud tiba-tiba muncul di atas kepala Yana. Segera setelah itu, tinju bayangan raksasa hitam itu dipaksa henti oleh kekuatan tersebut. Pada saat ini, Yana tiba-tiba melesat ke langit, telapak tangannya bertumpu pada tinju bayangan raksasa hitam. Dalam sepersekian detik, dia menghantamkan tinju kanannya ke depan dengan keras. Brak! Di bawah tatapan warrior dan Irene, lengan kanan bayangan raksasa hitam hancur dan kemudian terbang mundur. Pada saat ini, Yana tiba-tiba mengambil tindakan dominan. Bayangan raksasa hitam itu menyerang Yana dengan tangannya yang lain dan Yana juga meninju. Brak! Tangan bayangan raksasa hitam yang satu lagi juga meledak secara langsung. Pada saat ini, Yana telah tiba di depan bayangan raksasa hitam itu. Yana menendang ke samping dan langsung mengenai kepala bayangan raksasa hitam. Brak! Kepala besar itu meledak dalam sekejap. Di kejauhan, warrior tercengang. Setelah Yana menendang bayangan raksasa hitam dengan satu kaki, dia mulai makan di depan warrior dan Irene. Dia memakan bayangan raksasa hitam itu. Warrior dan Irene saling memandang. Pada akhirnya, mereka berjalan ke depan Yana. Yana tiba-tiba menoleh dan melihat mereka, tatapannya berubah menjadi waspada. Melihat adegan ini, warrior mengerutkan kening. Pada saat ini, kewaspadaan di mata Yana telah memudar dan dia menunjuk ke bayangan raksasa hitam di belakangnya, lalu bertanya, apakah kalian ingin makan juga? Sudut mulut warrior sedikit berkedut, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Yana mengangguk dan lanjut makan. Warrior ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke sisi Yana dan berkata pelan, Yana. Yana melirik warrior dan berkata, Kak warrior, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kak warrior. Ekspresi warrior tampak lega. Tampaknya Yana masih normal. Warrior berkata dengan lembut, kamu sepertinya berbeda dengan sebelumnya. Yana mengangguk dan berkata, ada beberapa hal yang tidak kumiliki sebelumnya bertambah di benakku dan aku sangat kesal. Mengapa? Tanya warrior dengan penasaran. Yana melirik warrior dan berkata, karena dulu aku sepertinya sangat jahat dan aku sangat menyukai orang niat membunuh yang penuh seperti Kak warrior. Menurutku, jika aku memakanmu, aku pasti akan menjadi sangat kuat, sangat kuat. Warrior menunjukkan ekspresi terdiam, dia memukul kepala Yana dan berkata, ide seperti apakah itu? Yana tersenyum, kemudian berbalik badan dan lanjut memakan bayangan raksasa hitam itu. Adegan itu tidak mengerikan, karena yang Yana makan adalah energi, lebih tepatnya melahap, bukan memakan. Warrior berkata lagi, Yana,
apakah kamu sudah selesai menyerap alkimia batinmu? Yana menggelengkan kepala dan berkata, sedikit lagi, poin yang paling penting. Apakah ada kesulitan? Tanya warrior. Yana mengangguk dan berkata, pada poin penting terakhir, ada banyak hal yang membuatku kesal masuk ke dalam benakku. Aku tidak menginginkannya dan ingin menyingkirkannya. Aku hanya menginginkan kekuatan milikku. Tapi, itu sepertinya tidak bisa berhasil. Warrior ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Yana, itu adalah ingatanmu sebelumnya yang terpisah-pisah, kan? Yana mengangguk. Warrior saling bertatapan dengan Irene. Pada akhirnya, Irene berkata, seraplah. Yana menatap Irene dan Irene berkata dengan suara pelan, semua itu adalah ingatanmu. Jangan tolak dan serap mereka. Tapi, kamu harus mempertahankan hatimu yang sebenarnya dan ingat siapa dirimu. Yana terdiam untuk beberapa saat, kemudian berkata, aku takut aku akan melukai Shiro dan Kak Warrior setelah menyerapnya. Irene tersenyum dan berkata, menurutmu, kamu akan melakukan itu? Yana menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Irene tersenyum dan berkata, itu dia. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu lagi, Yana kembali menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak ingin menyerap semua ingatan itu, semuanya yang sudah berlalu tidak ada hubungannya denganku lagi. Sekarang, aku adalah Yana, adik perempuan dari Kak Warrior dan teman terbaik Shiro. Semuanya yang sudah berlalu tidak ada hubungannya denganku. Setelah aku selesai memakan semua energi ini, aku akan meminta bantuan Shiro untuk menyerap alkimia batin dan kelak aku akan menumbuhkan alkimia batin sendiri. Irene merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, boleh juga. Yana memilih untuk tidak mengingat masa lalu juga boleh dilakukan dan ini adalah pilihan Yana. Jika mengingat masa lalu, kekuatannya pasti menjadi sangat mengerikan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi sosok yang ditakuti takdir langit. Namun jika ia mengingat kenangan masa lalu, dia mungkin adalah roh iblis sebelumnya. Dia tidak ingin berubah menjadi sosok lain. Warrior mengelus kepala Yana dengan lembut, lalu berkata, boleh juga, biarkan semua yang sudah berlalu menjadi masa lalu. Jika Yana benar-benar menjadi roh iblis sebelumnya, dia mungkin bukan Yana lagi. Pada saat itu, mereka sangat berkemungkinan menjadi musuh. Harus diketahui bahwa Yana dan Shiro pada dasarnya bermusuhan. Keadaan sekarang ini sangat baik. Adapun untuk kekuatan, tentu saja lebih baik jika Yana dapat menjadi semakin kuat. Namun, tidak masalah jika dia tidak kuat karena warrior akan melindunginya. Tentu saja, Yana sudah sangat kuat sekarang. Siapa yang melindungi siapa benar-benar sulit dikatakan. Pada saat ini, Yana berdiri dan semacam tekanan tak berwujud tiba-tiba terombang-ambing keluar dari tubuhnya. Warrior dan Irene yang berada di depannya seketika terguncang hingga mundur sejauh puluhan meter. Yana segera terbang menghampiri Warrior dan Irene dengan tatapan penuh perhatian. Warrior tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun tampak tenang, hati Warrior dan Irene sudah bergejolak akibat terkejut. Setelah Yana melahap bayangan raksasa hitam itu, kekuatannya. Jika ia melahap beberapa sosok lagi, mereka berdua mungkin tidak dapat melawan Yana meskipun bekerja sama. Setelah melihat Warrior dan Irene baik-baik saja, Yana seketika menghela napas lega. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Kak Warrior, bantu aku menyerang beberapa monster seperti tadi itu. Dia sangat bergizi. Jika aku dapat memakan lebih banyak lagi, aku pasti bisa menekan ingatan yang berantakan di dalam alkimia batinku. Selesai berbicara, dia berlari masuk ke pagoda Hongmeng dan lanjut menyerap. Di tempat semula, ekspresi Warrior dan Irene tampak luar biasa. Serang beberapa monster lagi.
Dia mengatakannya dengan sangat santai. Bersambung.